Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faqala 'aidan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبشرك اليوم حديد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من عابه. قيل يا رسول الله ومن يعبه؟ قال ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عابه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Masjid dan seluruh pengurus Masjid Al-Hakim Pak ya, dan para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau pagi-pagi ni bapak-bapak ibu-ibu tak usah tegang-tegang gini Pak Bu. Tidak masuk kita kalau muzakarah ni santai-santai baik, insya-Allah apa yang kita muzakarahkan ini akan ada keberkahan insya-Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah tegang luan tu kadang-kadang masuk idak ngantuknya ya Pak Bu ya. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini bapak-bapak sementara saja Pak. 60-70 tahun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama katakan orang-orang yang sukses ini adalah orang-orang yang dia bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk perkara yang panjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam majlis yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumu yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Rasulullah, tidak berkumpul satu kaum yang mereka berkumpul ini saudara untuk mengingat Allah, bagaimana mereka berjakara atas agama Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat ini akan mengurumuni majlis-majlis seperti ini. Jadi insya-Allah bapak-bapak ibu-ibu, ini majlis yang besar dan dikerumuni para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kata Nabi, majlis seperti ini dicurahkan rahmat. Wa nazzalat alimus sakinah, diturunkan sakinah, kata Rasulullah SAW. Orang yang duduk dalam majlis ini mendapatkan sakinah. Sakinah ini kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih adalah ketenangan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati-hati orang duduk dalam majlis. Dan terakhir dari hadis ini kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan orang yang duduk dalam majlis ini disebut-sebutkan Allah dalam majlis yang lebih besar lagi, kata ulama, lebih maksum lagi, yakni majlis para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, orang-orang yang duduk dalam majlis di bumi Allah ini, nama-nama dia disebut-sebut, malaikat saudara disebut-sebut di dalam majlis lebih besar lagi, di dalam majlis para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nak bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majlis-majlis seperti ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita duduk dalam majlis ini suatu nikmat yang besar Pak. Karena tidak semua orang bisa duduk dalam majlis-majlis seperti ini Pak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita bisa mampu duduk dalam majlis seperti ini, maka ini satu nikmat yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dulu ada seorang kiai besar kita di Jawa Timur Pak, Mukhlisun namanya. Dia ditanya oleh seseorang, ya kiai, dia katakan, orang ini bertanya, bagaimana dunia akhirat yang selama-lama ini kiai? Dunia akhirat yang selama-lamanya ini. Kata Kiai Mukhlisun,
Yang namanya selama-lamanya bandingan dunia akhirat ini, ya selama-lamanya katanya. Bingung juga dia jawab, Pak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ketika ditanya itu, Kiai Mukhlisun ingat daripada nasihat satu tamsilan dari Imam Ghazali rahmatullah alaih tentang kehidupan di dunia ini. Dia katakan, kata Imam Ghazali, kalau seandainya bapak-bapak ibu-ibu, dunia ini diisi dengan biji-bijian, penuhkan, kata Imam Ghazali, penuhkan biji-bijian ini ke dunia ini, maka yang diajak berfikir pertama sekali saudara oleh ulama kita ni, mampu tak kita menghitung biji-bijian yang dipenuhkan di dunia ini, Pak Bu? Tak mampu kita menghitungnya, banyak betul. Ini pertama kali, Pak. Kemudian kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, kemudian katanya datang burung makan satu biji, Pak. Yang pertama sekali diajak oleh Imam Ghazali berfikir, Pak, terpikir tak kita berapa banyak biji-bijian kalau dikumpulkan, anggaplah kacang hijau saja, Pak, di dalam dunia ini penuh, kata Imam Ghazali, jangan ada space lagi, bisa masuk kacang-kacangan. Maka kata beliau, yang diajak berpikir pertama sekali kata kita adalah alangkah banyaknya biji-bijian ini, Pak. Kemudian saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Imam Ghazali, datanglah satu burung makan satu biji, Pak. Bu, dia makan satu biji, pergi dia, Pak. 1000 tahun lagi, kata Imam Ghazali, dia datang lagi makan satu biji lagi, pergi lagi, Pak. Maka muncul pertanyaan kita, bapak-bapak, Bu, kapan habisnya biji-bijian ini, Pak? Kapan habisnya biji-bijian ini, Pak? Kalau kita nak jawab, Masya Allah, kapan habisnya? Tapi kata ulama, saudara, biji-bijian ini pasti habis. Kata Imam Ghazali, pasti habis. Kenapa, Pak? Karena setiap 1000 tahun sekali hilang satu biji. Betul kan, Pak? Tapi kalau nak bayangkannya kapan habisnya, Allahu alam. Tapi pasti habis, kata ulama. Kenapa, saudara? Karena setiap 1000 tahun sekali hilang satu biji, Pak. Masih ada habisnya. Tapi akhirat, bapak-bapak ibu-ibu, tidak pernah habis-habisnya. Yang pertama kita diajak berpikir, saudara, inilah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Akhirat ini selama-lamanya. Maka ditanya orang, ya Syekh, berapa lama selama-lamanya itu? Sulit kita nak bayangkannya, Pak, berapa selama-lamanya. Maka Imam Ghazali buat tamsilan ini. Kata Imam Ghazali, penuhkan kamu dunia ini dengan biji-bijian, kemudian datang satu burung makan satu biji, setiap 1000 tahun dia datang di 1000 biji. Apa yang kamu pikirkan? Kapan habisnya biji-bijian itu? Tapi pasti habis, Pak, karena setiap 1000 tahun sekali hilang satu biji. Tapi dunia akhirat ini, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kata ulama kita, tidak pernah habis-habisnya. Maka inilah nak kita bayangkan, sesuai Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita nak berfikirlah karena dalam kesempatan ini bagaimana kita membawa fikir risau kita untuk kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya, abada selama-lamanya, sesuai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, atas perkara itulah subuh ini kita sedikitlah bincang masalah perkara akhirat ini, Pak. Perkara dunia ini dan perkara akhirat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia ini sekarang ini berfikir, Pak, bagaimana dia kadang-kadang nak menghabiskan masa hidup dia, Pak, di dunia ini tanpa berfikir ternyata ada kehidupan yang lebih luas lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dulu ketika Rasulullah SAW kumpul dengan para sahabat, Rasulullah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kumpul dengan para sahabat pasti dia tausiah tentang perkara-perkara akhirat kadang-kadang. Maka suatu ketika Rasulullah sedang ngasih tausiah perkara akhirat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kelebihan Rasulullah ini, kata ulama, kalau dia cerita tentang perkara akhirat, Pak, maka orang yang duduk dalam majelis Nabi ini seperti dalam akhirat, Pak. Jadi kalau Rasulullah cerita tentang alam kubur, bapak-bapak, ibu-ibu, maka setiap orang duduk dalam majelis Nabi ini seperti di dalam kubur, Pak. Ini kelebihan Nabi, Pak. Kalau diceritakan Rasulullah tentang kehidupan akhirat, Pak, jannah, maka seluruh sahabat-sahabat ini seperti dalam jannah, Pak, di dalam kehidupan akhirat. Maka setiap Nabi cerita akhirat, Pak, tidak ada satu orang pun sahabat yang tidak akan menangis, Pak. Semua pasti akan menangis, kata ulama. Maka satu ketika, saudara-saudara, Nabi berkumpul dengan para sahabat ini, ceritalah tentang perkara akhirat. Semuanya menangis, Pak Bu, tidak ada yang tidak menangis, semua menangis.
Ada satu pemuda, Pak, tidak menangis. Dia ini kepengen menangis, Pak, tapi tidak bisa menangis. Maka saudara Allah Subhanahu wa taala dipaksanya menangis, dia tidak bisa menangis. Akhirnya bapak-bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kesal dia tidak bisa menangis, dia berdiri, Pak. Berdiri dia sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini tidak bisa menangis ya Rasulullah. Aku ini kepengen menangis ya Rasulullah, sebagaimana para sahabat-sahabat lain menangis. Aku tidak bisa menangis." Dipaksa menangis, tidak bisa menangis, bapak-bapak. Akhirnya Rasulullah SAW dalam riwayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mendekati pemuda ini, ditempel Nabi tangannya di telapak tangan Nabi ini di dada pemuda ini, Pak. Kata Nabi SAW, "Ukhruj ya aduwallah." Keluarlah wahai musuh Allah. Ketika ditempel Nabi telapak tangannya di dada pemuda ini, Pak, ketika Nabi ngomong ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah, apa yang terjadi, Pak? Langsung menangis laki-laki pemuda ini, Pak. Tak tertahan air mata keluar. Tak tertahan dia keluar, saudara Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Nabi bersabda, saudara. Kata Nabi, "Jumudul aini min qaswatil qalbi, wa qaswatul qalbi min kasratiz zunubi, wa kasratuz zunubi min nisyanil mauti, wa nisyanul mauti min tulil amali, wa tulul amali min hubbud dunya wa hubbud dunya ra'si kulli khati'ah." Kata Rasulullah SAW, ketika pemuda ini menangis depan para sahabat, kata Nabi, "Jumudul aini min qaswatil qalbi." Sesungguhnya keringnya air mata ini, bapak-bapak, ibu-ibu, karena kerasnya hati, Pak. Wa qaswatul qalbi min kasratiz dzunubi. Sumber orang keras hati ini, kata Nabi, sumbernya, Pak, banyak dosa yang dilakukan, banyak maksiat yang dilakukan. Jumudul aini min qaswatil qalbi, wa qaswatul qalbi min kasratiz dzunubi, kata Nabi. Wa kasratuz dzunubi min nisyanil mauti. Sumber orang banyak dosa ini, kata Nabi, dia, saudara-saudara, lupa dengan mati, Pak. Kalau kita sudah lupa dengan mati, bapak-bapak, ibu-ibu, kata Nabi SAW, akan menyebabkan banyaknya dosa yang kita lakukan. Wa nusyanul mauti min tulil amal. Uang banyak dosa ini, orang-orang yang saudara-saudara, Pak, pertama tadi kan, Pak, keras hati. Karena keras hati ini karena banyak dosa ini karena panjang angan-angan, Pak, tulul amal. Dan orang tulul amal ini karena, saudara-saudara, kata beliau, sumbernya adalah karena hubbud dunia. Hubbud dunia ini cinta kepada dunia. Jadi kata Nabi, orang yang payah nangis ini, Pak, Bu, sumbernya karena keras hati. Keras hati ini, kata Nabi, sumbernya karena banyak dosa, Pak. Banyak dosa ini, kata Nabi, sumbernya panjang angan-angan hidupnya. Kalau hidup itu banyak berangan-angan. Wa tulul amal min hubbid dunya. Sumber uang panjang angan-angan ini, kata Rasulullah SAW, adalah cinta kepada dunia ini, saudara. Wa hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Dan orang yang hubbud dunia ini, kata Rasulullah, orang-orang hubbud dunia ini, inilah sumber dari maksiat dalam kehidupannya. Ketika pemuda itu menangis, keluarlah hadis ini, Pak. Intinya, saudara-saudara, kata Nabi, uang yang sulit menangis ini karena dia banyak dosa, awal-awal karena hubbud dunia ini, cinta kepada dunia ini, sehingga, saudara-saudara, sumber maksiat masuk ke dalam seluruh badan-badan dia. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita nak kesempatan ini kadang-kadang ngomong hubbud dunia ini lemak, Pak, Bu. Lemak. Seolah-olah hubbud dunia ini sesuatu perkara yang mudah kita hindari. Tetapi kenyataannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semudah itu. Maka kata Nabi SAW, "Idza azammat ummatid dunya, nuziat minha haibatul Islam." Apabila saudara-saudara sudah masuk kebesaran dunia ke dalam hati-hati uang Islam ini, maka kebesaran agama akan keluar dari diri dia. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Dan ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini, saudara. Kita ini sudah kadang-kadang sudah tahu, Pak, Bu, bahwa kejayaan itu di alam akhirat. Kejayaan itu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sulit untuk mengamalkannya. Apa penyebabnya ini, Bu? Apa penyebab ini, kata ulama? Yang menjadikan penyebab ini hubbud dunia, cinta kita kepada dunia ini yang berlebih-lebihan, saudara, yang menjadikan asbab hilangnya kebesaran agama dalam diri kita. Idza azammat ummati dunya, nuzi'an minha haibatul Islam. Jika sudah masuk kebesaran agama dunia ke dalam diri kamu, kata Nabi, akan keluarlah kebesaran Islam dalam diri kita. Berapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu, uang yang sekarang meninggalkan sholat karena dunia ini? Banyak, Pak.
Karena hobi Pak, hobi mancing, kadang hobi olahraga, tinggal agama Pak, bisa-bisa tinggal itu sholat. Karena kadang-kadang hobi-hobi kumpul-kumpul hilang karena hobi Pak. Berapa banyak saudara-saudara antara kita pun, antara keluarga kadang-kadang pecah satu keluarga ini dengan asbab dunia ini, karena harta, karena warisan dan sebagainya dan sebagainya. Maka saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, intinya ketika terjadi hubud dunia dalam diri kita, maka kebesaran agama ini akan keluar. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, kata ulama, dunia ini tidak besar Pak. Dunia ini kecil bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi saudara-saudara, kita kadang-kadang salah menyikapi dunia ini, kata ulama. Maka saudara Allah Subhanahu wa taala pernah dulu ditamsilkan, ditanya oleh Rasulullah SAW, Jibril datang kepada Nabi, kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, fakam ma bainad dunya wal akhirah. Pak, mana ya Rasulullah perbandingan dunia akhirat itu? Itu ditanya Jibril sama Nabi SAW. Fakam ma bainad dunya wal akhirah ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, apa Pak? Karamdati ainin, hanya sekejap mata saja Pak. Itulah dunia Pak. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala, dunia ini seperti kedipan mata Pak. Tetapi saudara-saudara, bahayanya kedipan mata ini bisa menutup seluruh hijab daripada kehidupan kita. Maka dulu ada tamsilan ustaz-ustaz kita Pak, kalau ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada 2 buah batu, ini 2 kepal batu Pak, Bu. Ditanya, Bu Pak, besar 2 kepal batu ini apa besar Masjid Hakim ini Pak? Pasti sepakat kita Pak, besar Masjid Hakim lah Pak. Mana Bapak ni? Besar batu ini apa besar motor di depan tu? Oh, besar motor lah Pak di depan. Mana besar lapak tak batu sebesar kepal tangan ni? Besar batu ini atau besar rumah di depan? Oh Pak, jelaslah rumah di depan. Tapi kata ulama, saudara-saudara, ketika 2 batu yang 2 kepal ini saudara, kita tempelkan depan mata kita, tempel lengket ke Pak? Kita tanya lagi Pak, Bu, besar Masjid Hakim atau besar batu tadi? Suruh dia ngomong. Nak ngomong ke besar Hakim tak terlihat, besar kepal batu ni Pak. Nak ngomong ke besar kepal batu tak ke bawah Pak ya. Tempelkan lagi depan mata, lihat ke motor, besar motor itu besar kepal tangan kamu tu. Ya besar motor, tapi tak terlihat. Kata ulama, begitulah dunia akhirat ini saudara. Kita ngomong dunia ini kecil Pak, dunia ini kecil. Kata Nabi, kaum doti ainin, hanya sekejap mata saja, kedipan mata saja dunia ini Pak. Kalau kita tusukkan jari ini, kata Nabi, ke samudra, kita angkat jari kita Pak, ada 1 tetesan, maka inilah dunia. Akhirat yang mana Pak? Lautan yang luas dan dalam Pak. Tapi saudara-saudara, ketika dunia yang kecil ini Pak, kita tempelkan di depan mata hati kita Pak, maka terhijablah seluruh kehidupan akhirat yang besar ini. Dunia yang kecil ini Pak, ibarat batu tadi Pak, kalau sudah ditempelkan di dalam mata hati kita Pak, maka kehidupan agama ini jadi kecil semua. Mudah orang meremehkan agama, mudah orang tinggalkan salat, mudah orang saudara-saudara untuk tinggalkan amal-amal agama dengan asbab dunia yang kecil ini. Terus saudara Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang kecil ini bisa menghijab suatu perkara yang besar? Karena kaum muslimin rahimakumullah, yang kecil ini kita tempelkan di depan mata hati kita saudara. Maka itulah kehidupan dunia akhirat Pak. Kenapa uang Pak, amal agama ini luar biasa sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudara-saudara, ketika saudara-saudara dunia ini kita tempelkan dengan mata hati kita, maka kebesaran agama ini akan terhijab dalam kehidupan kita. Mana ditempelkan dalam hati kita ni Pak, kata ulama. Dari bangun tidur sampai tidur lagi saudara, apa yang terjadi? Kita pikirkan dunia, kita bicarakan dunia, semuanya kita bicarakan dunia. Ini kata ulama, perkara dunia yang kecil menghijab mata hati kita, sehingga terhijablah kehidupan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan saudara, tetesan air laut, inilah dunia Pak. Tapi akhirat, lautan yang luas dan dalam ini saudara. Bapak Ibu pernah ke lautan tak? Kemana sudah pernah? Ke Selat Sunda Pak. Aku ni sering ke Selat Bangka. Kebetulan dulu pernah sering dinas ke Selat Bangka Pak. Kadang terpikir juga karena ini Pak, aku pernah ketemu kawan iktikaf di Masjid Bagus Kuning, wong kapal Pak. Pikir aku, kalau wong kapal ini Pak, saro dalam beragama, karena memang suasana sulit Pak ya. Tapi wong kapal ini, kawan ini Pak, taatnya luar biasa. Curiga aku, bukan curiga, penasaran. Maka saudaraku tanya, Mas,
Mak mano mamas ni bisa taat, sedangkan mamas ni orang kapal. Mohon maaf Pak, orang kapal ni agak sulit jaga amal. Setiap pelabuhan tu sulit jaga amal. Kata dia, Pak Arifin, aku ni sebenarnya dapat hidayah itu gara-gara aku ni pernah berlabuh di tengah laut, katanya. Aku lihat alangkah luas laut, tak ada ujung laut ni Pak. Maka ketika dia di situ Pak, teringatlah dia cawisan ustaz-ustaz di kampung dia. Apa kata ustaz di kampung dia? Kalau kamu tusukkan jari kamu di lautan, kamu angkat satu tetes, angkat, yang tetesan melengket di jari kamu, itulah dunia kamu. Tapi akhirat saudara, lautan yang luas dan dalam, itulah kehidupan akhirat. Itu yang digambarkan oleh ustaz dia. Maka terbayang dia Pak, ketika di tengah laut kapal yang sedang labuh dijangkar di laut itu, turunlah dia Pak, penasaran, ditusukkannya lah jari ke tengah lautan, diangkatnya Pak. Ketika diangkat nangislah dia Pak. Itu hidayah. Dia ngomong, Pak Arifin, hampir setengah umur aku ni di kapal, katanya. Ku tinggalkan anak bini aku, ku tinggalkan kehidupan aku yang lain, ku tinggalkan kerja agama, amal-amal agama untuk ngejar setetes ini. Sedangkan lautan yang luas dan dalam ini katanya aku kejar. Maka dia menangis Pak. Ku pikir benar juga bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, pernah tak nusuk ke jari di lautan? Tak pernah. Kalau dengar hadis ini pernah Pak ya. Kalau bapak tusukkan jari ke lautan, angkat, ada satu tetesan menempel di jari ini, itulah dunia. Akhirat saudara, lautan yang luas dan dalam. Pernah tak bapak nusukkan jari ke lautan? Tak pernah ke lautan Pak Arifin? Payo. Pernah tak nusukkan di Sungai Musi jari bapak? Tak pernah juga aku kira Pak ya. Coba tusukkan Pak di kolam. Tak pernah juga pasti. Sekarang di bak mandi bela Pak. Tusukkan di bak mandi, angkat. Coba lihat. Ini dunia, ini akhirat. Dengan bak mandi beda seimbang. Maka saudara subhanahu wa ta'ala, aku pikir benar juga. Kita ni kadang-kadang bapak-bapak habiskan umur kita, habiskan tenaga kita untuk kejar satu tetes ini. Sedangkan perkara yang luas, banyak dalam ini kita tak kejar. Maka dulu aku bapak-bapak pernah sering ke Selat Bangka, iseng-iseng ku tusukkan juga jari ini. Waktu ku angkat Pak, iya betul juga Pak, alangkah kecil dunia ini Pak. Dengan yang kecil ini Pak, kadang-kadang rusak agama. Kita tinggalkan solat, kita musuhan dengan sanak beranak Pak, karena dunia yang kecil ini. Padahal sekecil ini Pak. Tetapi saudara, karena yang kecil ini kata ulama menghijab mata hati kita, maka yang terjadi saudara-saudara mulai Allah Subhanahu wa taala, kita saudara tidak melihat kebesaran-kebesaran akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah, kata ulama. Dunia ini aku ciptakan untuk kamu, tapi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan bukan untuk dunia ini Pak, lil akhirah, untuk kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat kita Pak. Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, makhluk-makhluk akhirat. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu pikir kita makhluk dunia. Enggak. Kita diciptakan oleh Allah. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini aku ciptakan untuk kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu, kata Allah, ingat, kamu diciptakan untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Yang mana selama-lamanya Pak? Yang diceritakan oleh Kiai Mukhlisin tadi. Yang selama-lamanya tidak pernah habis-habisnya. Tapi di sini Pak, hanya baina sittina wa sab'ina sanah. 60-70 tahun kita telah meninggalkan dunia ini Pak. Tapi 60-70 tahun yang kita tinggal dunia ini, saudara, menghijab kehidupan yang selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya dunia saudara. Bahaya dunia. Kaum muslimin rahimakumullah. Dulu ada pernah orang ngomong, Pak, mak mano, kan kita sering ngajak orang solat Pak ya. Pak, pelah kita ke masjid solat. Pak, pelah kita ke masjid solat. Kadang ada kesipongan Pak, kalau kata orang Kombreng ini. Ada yang nak marah. Kau ni ngajak-ngajak solat, ngajak-ngajak solat, baru tahu alif sebatang lah ngajak-ngajak solat. Dunia akhirat tu harus seimbang. Itu omongan orang tua dulu Pak, kalau kami ngajak dulu kena marah, dia diam baik. Dunia akhirat itu harus seimbang. Ngapa kan ngajak-ngajak ke akhirat? Saudara-saudara, ini yang disebutkan Pak, dunia akhirat itu seimbang, ini hadis Pak. Benar kata Nabi. Dunia akhirat itu harus seimbang. Cuman kata Kiai saudara, Cecep Firdaus almarhum, kamu paham tak yang seimbang dimaksud Nabi dalam hadis ini? Kita ni kan kau ngajak-ngajak ke masjid, baru tahu alif sebatang. Dunia akhirat itu harus seimbang. Wah, kena marah lah, diamlah itu kita Pak. Tapi kata Ustaz Cecep Firdaus, benar ini hadis. Dunia akhirat ini bapak-bapak ibu-ibu harus seimbang. Tetapi seimbangnya dunia akhirat ini bapak-bapak ibu-ibu harus paham dulu.
dengan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama. Ibarat apa Pak Bu? Kita kalau buat kopi Pak Bu, yang ini kita buat ke, misalnya ibu nak buat ke laki kopi, maaf Bu ya, katanya dalam hadis tadi dunia harus seimbang gitu nih. Payuh ibu berbuatlah kopi, masuk ke kopi secangkir, masuk ke gula secangkir, masuk ke banyu panas secangkir, biar seimbang Pak. Itulah pemahaman kita seimbang kadang. Biar lemak masak, biar seimbang masak ni kata Rasulullah, biar seimbang masak kangkung lemak, masuk ke kangkung sekuali, masuk ke garam sekuali, masuk ke banyu sekuali, masuk ke bawang sekuali, aduk seimbang biar. Apakah itu seimbang Pak? Pemahaman kita kan itu Pak Bu, seimbang ini kan 50-50, harus 50-50 Pak, itu seimbang. Ternyata seimbang menurut Rasulullah, kata KJ beda Pak. Seimbang itu Pak, kalau ini buat kopi, buat kopi ni masuk ke kopi sendok. Kalau gulanya kurang, kalau nak manis masuk ke 2 sendok. Enjuk air panas sedikit campur dengan air dingin. Itu agak dengar baru enak. Itu seimbang. Betul tak Bu ya? Kalau nak buat roti Pak, ada roti panjang sikok ni. Anak kita sikok kuliah, sikok SD kelas 2. Biar seimbang 50-50. Top, enjuklah besar sama sini 50-50. Seimbang tak Pak Bu? Tidak seimbang. Oh, badan anak aku ni besar sikok ni. Sikok ni agak kecil, sudahlah. Sikok ni 1/5, 4/5 untuk anakku besar. Seimbang dah itu Pak? Seimbang baru. Yang dinamakan seimbang ini, kata Ustaz Firdaus dalam hadis Nabi ini, proporsi Pak, sesuai proporsinya. Itu seimbang. Kalau kata Nabi dunia akhirnya harus seimbang, kata Kiai Cecep Firdaus almarhum, kita harus paham seimbang menurut Nabi. Kalau seandainya dunia akhirat itu berapa, dunia berapa, akhirat berapa. Sekarang kita lihat Pak Bu, kata beliau, dunia ini berapa lama Pak Bu? Baina sittina wa sab'ina sanah, 60-70 tahun. Itulah yang paling umum Pak Bu ya, betul. Akhirat mana? Abadah selamanya. Kata Kiai Firdaus, kalau kita nak nyimbangkan 60-70 tahun dengan selama-lamanya nih Pak, logikanya Pak, logikanya seluruh hidup kita serahkan untuk akhirat. Itulah seimbang dalam kaedah matematika, tak terhingga Pak. Kenapa Pak? Yang kita lawan tak terhingga. 60-70 tahun dengan waktu yang tak terhingga. Dalam kaedah matematika harus hasil tak terhingga. Kata ulama saudara, kalau kita nak imbangkan dengan hadis Nabi, seluruh hidup kita ini untuk akhirat. Itulah seimbang kaedahnya menurut Nabi SAW, kata ulama. Maka dikatakan saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya sesuatu yang tak terhingga dengan dalam tak terhingga, dia akan jadi tak terhingga tadi. Maka seharusnya kita ni Pak, seluruh hidup kita ni untuk akhirat. Itulah seimbang. Seharusnya seluruh hidup kita ni untuk akhirat. Itulah seimbang dunia akhirat Pak. Tetapi kenyataan saudara-saudara Subhanahu wa taala, kenyataan tidak juga. Kalau orang ngomong Pak 50-50, itu sudah alhamdulillah Pak. Berarti 50% dari 24 jam, 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk dunia. Sudah tidak kita lakukan itu Pak? Tidak juga. Tidak juga. Maka saudara Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak ngomong seimbang ini bukan jadi satu alat, kata ulama. Maka kaum muslimin rahimakumullah, satu hadis lagi tentang perbandingan dunia akhirat ini, kata Rasulullah, ad-dunya sijjul mu'min wal qabru hisnuhu wal jannatu ma'wahu. Bahwa dikatakan Rasulullah SAW bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, kemudian kubur adalah benteng bagi dia, dan jannah adalah tempat dia. Kalau orang kafir, kata Nabi, wa dunya jannatul kafir, dunia ini jannahnya orang kafir, ya Pak. Sedangkan penjara sijilnya itu kubur, al kubru sijnuhu wan naru ma'wahu, dan neraka jahanam adalah tempatnya, kata ulama. Hadis ini Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau orang salah berpikir, berarti kita di dunia ini asaratullah, ya Pak. Dunia sijil mu'min, dunia ini penjara bagi orang kafir. Kadang berpikir, nak saro jadi mu'min ini. Kadang berpikir itu Pak. Padahal kata ulama, tafsir hadis ini saudara, tafsir hadis ini nak menunjukkan kepada kita tentang perbandingan dunia akhirat yang tidak seimbang. Kata Imam Abu Laid As-Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, dia katakan saudara, wong-wong Islam ini Pak, kadang-kadang kayu raya Pak Bu, kayu raya, konglomerat. Tetapi saudara-saudara, kata Abu Laid As-Samarkandi dalam kitab ini, ketika wong mukmin tadi yang kayu tadi mati Pak, dia tu akan ditampakkan Allah tempat dia di jannah. Kita yang mati ni saudara, sebelum mati tu ditampakkan Allah tempat kita di jannah. Tempat kita di jannah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, ketika orang mukmin Pak yang kaya raya ditampakkan tempatnya di jannah,
maka terkejutlah dia Pak. Ternyata jannah itu luar biasa. Jannah itu luar biasa. Selama ini harta dia tidak ada apa-apanya. Maka dia berpikir dalam sakratul maut itu, selama ini hidup aku di penjara sebenarnya. Itulah maksud Abdullah Samarkandi hadis ini Pak. Hadis ini berfungsi Pak. Ketika sakratul maut, wong-wong kaya itu ditampakkan dengan keadaan jannah, tempatnya di jannah, maka dia tersentak, ya Allah, selama ini rupanya di dunia ini aku ini cuma penjara. Walaupun dia konglomerat, kata ulama. Karena di sana tempat yang luar biasa Pak. Tetapi wong-wong kafir Pak, ketika dia mati ditampakkan tempatnya di neraka jahanam, maka tersentak dia, ya Allah, tak ada lagi jannahku di akhirat, jannahku di dunia inilah. Itulah hadis dia Pak. Menunjukkan perbandingan dunia akhirat yang luar biasa. Uang yang kaya sekalipun saudara-saudara di dunia ini, kalau sudah ditampakkan pada sakratul maut tempatnya di akhirat, maka dia akan berkata, selama ini aku ini di neraka, di dalam penjara dalam kehidupan dunia ini. Inilah hadisnya Pak. Kaum muslimin rahimakumullah, dunia ini kecil Pak. Dunia ini hina di mata Allah. Dunia ini ada harganya di mata Allah, tapi rusak karena pemahaman kita kepada dunia ini saudara. Maka soal Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, dunia ini hanya sekejap mata saja. Suatu ketika subuh Nabi itu lewat satu tempat, maka dilihatlah di situ saudara-saudara, ada bangkai kambing, ada ulat-ulat belatungnya saudara. Maka ditunggu Nabi, wong-wong situ lewat. Sudah kumpul semua saudara. Apa kata Nabi SAW? Kamu sama wong yang sudah kumpul, kamu jijik tak dengan ulat-ulat belatung ni? Jijik ya Rasulullah, kami jijik. Semua ngomong jijik, sepakat Pak. Ada bangkai daripada kambing yang sudah ada belatungnya, ada ulat-ulatnya. Kami jijik semua ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Walladhi nafsu biadih. Sesungguhnya dengan jiwaku yang berada di genggamannya, di genggaman Allah Subhanahu wa taala, lid dunya ahwanu Allah min hadhihi sahlati ala ahliha. Sesungguhnya dunia ini lebih hina di hadapan Allah, kata Nabi, dibandingkan jijiknya kamu terhadap ulat yang kamu lihat di sini. Itu kata Nabi Pak, menjijikkan dunia ini Pak. Tetapi saudara, dunia ini tidak ada harganya kata ulama. Tetapi karena kita menunjuk harga, inilah penyebab rusaknya kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, atau pada kesempatan inilah kita saling ingat mengingatkan Pak. Kadang-kadang ngapalah kita ni dengan dunia ini kadang-kadang berlebihan. Tapi tidak salah, apalagi mohon maaf Pak Bu ya. Kata Nabi, yaksaru ibnu Adam wa yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu isnani, kata Nabi. Kata Nabi SAW, yakbaru ibnu Adam, dengan bertambahnya usia anak Adam ini Pak, wa yakbaru ma'ahu isnani, maka akan bertambah dalam diri dia dua perkara. Itu kata Nabi SAW Pak. Ini hati-hati. Kata Nabi SAW Pak, dengan bertambahnya umur seorang anak Adam ini, akan bertambah bersama dia dua perkara. Padahal kata ulama Pak, dengan bertambahnya umur kita ini saudara, seluruh perkara dalam diri kita berkurang. Itu kaidah, sudah sunatullah. Apabila umur kita bertambah, usia kita bertambah, maka yang ada dalam diri kita berkurang. Betul Pak Ibu? Kalau usia kita bertambah Bu Pak, maka umur kita ini berkurang Bu Bapak-bapak. Pahami ini kata ulama. Karena memang umur ini sudah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz. Ketika ditiupkan roh kita di dalam rahim ibu-ibu kita, malaikat diperintahkan Allah catat. Apa yang salah satu dicatat malaikat tentang umur kita Pak. Maka kata ulama, umur ini tidak bisa tidak bergerak. Tetapi saudara-saudara, ketika kita bertambah usia, kata ulama, sesungguhnya umur kita berkurang. Semuanya Pak. Dengan bertambah usia Pak, kekuatan panca indera berkurang, melihat kita kurang, pendengaran kita kurang, kekuatan fisik kita kurang, kekuatan daya pikir kita kurang, kemudian saudara-saudara, pencernaan kita berkurang, semua berkurang, kecuali dua perkara kata Nabi, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnani. Dengan bertambah usia anak Adam ini, dua perkara akan bertambah dengan dia. Apa kata Nabi? Hubbul mal wa tulul amal. Yang pertama, cinta kepada dunia harta ini Pak. Kedua, kepengen umur yang panjang. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau semakin tua ni jangan berpikir dengan harta ni tidak tambah sayang. Kita lihat ngapu yai ni, semakin tua pecahnya dipeluk terus yang sertifikat tanah tu. Padahal tua ni berpikirlah untuk akhirat. Kadang kita berpikir ini. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini menunjukkan semakin bertambah usia kita ni jangan berpikir kita ni tidak cinta dengan harta. Kata Nabi akan semakin cinta dengan harta. Inilah nak kita wanti-wanti bapak-bapak, ibu-ibu dalam kesempatan subuh ini. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa untuk kesempatan kita meraih kebesaran Allah ini terhijab dengan perkara-perkara yang kecil ini. Kaum muslimin rahimakumullah, apabila ini sudah terjadi dalam kehidupan kita Pak,
maka penyesalan yang akan kita terima ketika kematian. Maka untuk mengakhiri dari majelis ini saudara, dulu ada kisah tentang mana Pak? Tentang penyesalan ini Pak. Kaum muslimin rahimakumullah, dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'ban. Sa'ban pecah nama bulan Pak ya. Pecah nama bulan dalam Islam. Dia ni sahabat Nabi Pak, namanya Sa'ban radhiyallahu anhu. Kenapa Sa'ban ini yang tak terkenal ni Pak? Ditulis ulama dalam kitab-kitab. Karena kematian Sa'ban ini bapak-bapak ibu-ibu, kata ulama, menginspirasi harusnya bagi orang mukmin yang hidup ini Pak Bu. Apa ceritanya Pak? Sa'ban radhiyallahu anhu ini bapak-bapak ibu-ibu seperti sahabat-sahabat lain, kata ulama, Sa'ban ini dia ni sahabat yang lain rajin ibadah, taat. Kalau datang ke masjid ini Pak, duluan terus. Itu Sa'ban. Jadi kalau dalam catatan ulama ni, di dalam kitab ini, ketaatan dia dalam ibadah luar biasa, ketaatan sama Rasulullah luar biasa. Tetapi memang ada kebiasaan Sa'ban, kata ulama, di kitab itu ditulis, Sa'ban ni Pak, kalau dia ibadah di masjid Nabi, ngecup sikok tempat sudah Pak, di sudut masjid Nabi Pak. Itu dalam kitab itu ditulis seperti itu. Jadi Sa'ban ini saudara, di dalam masjid Nabi itu datang duluan, dia ngecup sikok tempat. Kalau kata kita tu dia di sudut masjid Pak ngambil. Kata ulama, ngapa Sa'ban ngambil di sudut masjid? Dalam kitab itu ditulis saudara, karena Sa'ban kalau dia ibadah tak galak nganggu wong. Jadi kalau dia ngambil sudut masjid tu tidak nganggu wong lain. Kemudian wong yang ibadah pun tidak terganggu dia. Maka Sa'ban tu ngambil di pinggir sudut masjid Pak. Berjalannya waktu, hari ganti hari, minggu ganti minggu, bulan, tahun bertahun. Tahu semua sahabat itu Pak, kalau tempat itu kapling Sa'ban radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi SAW tahu itu tempat sudut itu adalah tempat Sa'ban. Jadi kalau solat di masjid Nabi itulah tahulah orang situ tempat Sa'ban. Orang pun tidak ada galak ngecup itu lagi Pak. Suatu ketika Pak, sudah berjalan bertahun-tahun, subuh ketika iqamah, dilihat Nabi ngerapat ke kosong tempat Sa'ban, tidak diisi sahabat. Karena itu sudah biasa tempat Sa'ban, tidak pernah diisi sahabat. Maka saudara sallallahu subhanahu wa ta'ala, sebelum sholat Nabi penasaran. Nabi tanya sama jemaah, sama sahabat-sahabat, siapa yang tahu tentang saudara kamu Sa'ban? Kok subuh ini tidak nampak? Diam satu jemaah itu Pak. 3 kali diulangi Nabi Bu, siapa yang tahu tentang keadaan saudara kamu Sa'ban? Tidak ada yang jawab. Saudara-saudara, karena waktu subuh hampir habis, Nabi mengimami sholat. Selepas subuh dan zikir bapak-bapak ibu-ibu, Nabi penasaran. Ditanya Nabi SAW lagi, siapa yang tahu tentang keadaan sahabat kamu Sa'ban? Subuh ini dia tak tampak, tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya dirubah Nabi pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu. Kata Nabi SAW, siapa yang tahu rumah Sa'ban? Siapa yang tahu rumah Sa'ban? Satu seorang sahabat nunjuk, ya Rasulullah, ana tahu di mana rumah Sa'ban. Kata Nabi, kita lihat ke sana. Satu rombongan dibuat Nabi Pak, silaturahmi ke rumah Sa'ban. Jadi sunnah juga Bapak, kalau subuh ini ada jemaah istiqomah dakati, dilihat. Satu rombongan berjalan. Apa yang menjadi catatan Pak? Nabi dengan sahabat sampai ke rumah Sa'ban ini Pak. Dalam catatan sahabat, dalam catatan ulama ini, ba'da subuh sampai di rumah Sa'ban Abdul Duha. Dihitung ulama jalan kakinya saudara, 3 jam perjalanan. Nabi baru tahu Pak Bu, sebagian besar sahabat baru tahu, rupa-rupanya rumah Sa'ban dengan masjid Nabi 3 jam perjalanan. Ketika dia dah hadir satu kali itu, sebagian besar sahabat termasuk Nabi, 3 jam perjalanan. Karena dihitung ulama dari Abdul Duha sampai ke rumahnya tuh, pada subuh sampai Abdul Duha 3 jam perjalanan. Maka saudara ada di sini Pak yang rumahnya 3 jam perjalanan. Kau kira sampai Masjid Agung sana kita berjalan Pak ya? Maka saudara-saudari mulai Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, ini rumah Sa'ban. Terkejutlah Nabi, ini rumah Sa'ban. Oh, maka keluarlah saudara, Nabi ngasih salam, assalamualaikum. Keluarlah seorang perempuan menjawab salam Nabi, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ternyata Pak yang jawab itu bini Sa'ban. Kata Rasulullah, katanya anak istrinya Sa'ban. Maka ditanya Rasulullah, mana Sa'ban? Subuh ini tidak nampak dia solat. Bertahun-tahun Sa'ban ini solat istiqomah, sekarang apa dia nampak? Apa kata istrinya Pak? Sebelum jawab Pak, istrinya ini nangis. Ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'ban sebelum subuh tadi meninggal dunia. Terkejutlah Pak sahabat dengan Nabi ini. Dan sekarang ya Rasulullah, jenazahnya sudah kami makamkan.
Nabi datang ke situ, makam lagi, nak ketik lagi jasadnya lah, dimakamkan Pak. Maka terkejutlah sahabat, berdoalah Rasulullah dengan para sahabat. Ketika nak balik Pak, bininya ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ada kejadian ganjil dengan kematian Sa'ban ini. Aneh bagi kami. Kata Nabi, apa kejadian ganjil kematian Sa'ban ini? Katanya, ya Rasulullah, sebelum Sa'ban ini meninggal sakratul maut tadi, dia ini melakukan 3 teriakan yang diikuti 3 ucapan. Hah? Kata Nabi, apa yang dia teriakkan? Apa yang dia ucapkan? Katanya, ya Rasulullah, ketika Sa'ban sakratul maut tadi, tiba-tiba dia berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Sadar dia Pak, pingsan lagi kata Pak, sakratul maut lagi, tak sadar lagi. Lama Pak orang tu membimbing kematian dia, jerit lagi dia, ya Rasulullah, aduh, kenapa tidak yang baru? Pingsan lagi ya Rasulullah, sakratul maut lagi. Sebelum meninggal ya Rasulullah, dia lakukan lagi 1 jeritan, aduh, kenapa tidak semua? Pingsan dan setelah itu saudara sakratul maut, dia meninggal dunia. Sampai kami makamkan ya Rasulullah, kata istrinya, kami tak paham apa yang dijeritkan daripada Sa'ban ini. Kami tak ngerti, kami sudah makam, masih penasaran kami. Apa yang dijeritkan, apa yang diucapkan itu maksud kami tak paham. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi diam sebentar. Kemudian Nabi baca ayat surah Qaf, ayat 50, surah 50 ayat 22. Kalau tidak salah gitu Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulullah baca, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sesungguhnya kata Allah dalam hadis, dalam firman ini Pak, kurang lebih, sesungguhnya kata Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kamu akan lalai dengan kejadian ini. Nabi baca ayat itu Pak, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sesungguhnya kamu akan lalai dengan kejadian ini. Sesungguhnya kamu akan lalai dengan kematian sakratul maut ini. Kata Rasulullah, fakasyafna anka ghita'aka, pada hari itu Allah akan buka hijab yang menutupi mata kamu. Fabasarukal yauma hadid, dan hari itu pandangan kamu akan sangat tajam, kata Allah. Kata Nabi menjelaskan ayat tadi, sesungguhnya bapak-bapak, ibu-ibu, kata Nabi menjelaskan sama istrinya, wong sakratul maut ini dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang sehat. Hadis ini, ayat ini Pak jelaskan. Kata Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, wong sakratul maut ini dia bisa melihat sesuatu pandangan yang tidak bisa dilihat oleh orang sehat. Makanya kalau kita melihat wong sakratul maut mata ini Pak, harap maklum. Karena dari hadis Nabi, dari firman Allah melalui hadis Nabi tadi, fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Hari ini kami akan tutup, akan buka hijab mata kamu, dan kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kata Nabi, wong sakratul maut ini ibu, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat wong sehat. Kita ni bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sakratul maut akan melihat pemandangan yang tidak bisa dilihat oleh wong kampung kita yang sehat. Itu kata ulama. Apa yang dilihat? Seluruh amal-amal dia Pak, kata Nabi, ditampakkan depan mata dia sakratul maut ini. Dari dia lahir sampai mati. Ibu bapak sedang taat dengan agama, ditampakkan Allah. Ibu bapak sedang bermaksiat kepada Allah, ditampakkan Allah dalam sakratul maut, kata ulama. Semua kita mengalami Pak sakratul maut ini. Maka saudara-saudara yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ketika Sya'ban ini sakratul maut, kata Nabi, ditampakkan amal-amal dia. Yang pertama ditampakkan amal dia Pak Bu, kata Nabi, ketika sakratul maut tadi, amal dia melangkah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 jam perjalanan, bolak-balik 6 jam. Ditampakkan Allah waktu dia sakratul maut, kata Nabi. Maka ketika ditampakkan Allah, dan Allah tampakkan pahala-pahala atas amal langkah kaki dia ke masjid, tersentaklah Sa'ban. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa Pak? Kata ulama, Sa'ban disadarkan, dilihatkan Allah pahala ganjaran dia melangkah ke masjid itu Pak. Dengan pahala apa Pak? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah dia lihat ketika hidup, nikmat yang tidak pernah dia dengar ketika hidup, yang tidak pernah terbersit ketika hidup, sehingga terkejut sahabat. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Maksud Nabi, kalau Sa'ban tahu pahala langkah kaki dia ke masjid akan mendapatkan pahala luar biasa di akhirat ini, pasti dia minta rumah dia lebih jauh lagi daripada 3 jam ini. Bapak ibu-ibu, kalau kita mati kayak caknya lah nyuruh berhenti nih. Matiin memang. Saudara-saudara,
Kata ulama, Sa'ban sahabat Nabi terkejut Pak dengan pahalanya, apalagi kita. Intinya bapak-bapak yang berjalan ke masjid ini kaget sakaratul maut, dilihatkan pahalanya. Sekarang pecah lelah, capek, alangkah lemah di masjid, di rumah ini kami langkah tu masjid. Kaget mati bapak akan lihat. Seperti kisah Sa'ban tadi. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah akan tampakkan satu nikmat jannah yang tidak pernah ibu lihat dengan mata ketika hidup, tidak pernah terdengar ketika hidup, dan tidak pernah terbersit dalam hati ibu ketika hidup. Kalau kita Pak mengangan-angan, wih kaget di jannah, kaget ada tempat yang nikmat nian. Kata ulama, kenikmatan itu akan lebih jauh daripada yang bapak bayangkan, di luar batas kemampuan kita Pak. Maka selevel sahabat terkejut, aduh kenapa tidak lebih jauh. Kata Nabi, kalau dia tahu pahala melangkahkan masjid dia hidup dulu, pasti dia minta rumah dia lebih jauh lagi dari keadaan sekarang. Yang kedua kata Nabi SAW, yang ditampakkan Allah Pak, suatu ketika Sa'ban ini nak solat subuh, musim dingin di Mekah. Kalau di Makkah itu Pak, musim dingin yang sudah naik haji nih Pak, bulan-bulan awal Pak, Januari, Februari, itu sampai ke tulang bisa masuk Pak. Kalau nija air hujan Pak di lantai-lantai Masjid Nabawi itu pecah nija es, dingin betul. Maka ketika Sa'ban nak keluar dalam keadaan dingin, dilihatnya Pak, di situ pun ada badai pasir, dia pakai baju 2 lapis kata Nabi. Yang dalam dibagus, di luar buruk. Ketika jalan menuju Masjid Nabi yang 3 jam perjalanan tadi, di tengah jalan dia temui saudara sahabat yang hampir meninggal kedinginan, menggigil. Cepat-cepat Sa'ban lepaskan baju buruk dia, diselimutkan dengan sahabat tadi, dibawa ke masjid. Selamatlah sahabat yang hampir mati tadi kedinginan Pak. Pahala daripada dia sedekahkan baju buruknya tadi Pak, ditampakkan ketika sakaratul maut tadi. Maka terkejutlah Sa'ban, aduh kenapa tidak yang baru. Kata ulama, ketika Sa'ban ditampakkan dia lepaskan sedekahkan baju buruk ini di akhirat dengan nikmat yang luar biasa, dengan ganti yang luar biasa di akhirat. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tadi bapak-bapak, maka terjeritlah Sa'ban, aduh kenapa tidak yang baru. Pasti dia hidup dulu kata Nabi akan menunjukkan yang baru buruk dia pakai Pak. Yang ketiga Pak, kata Nabi jeritan yang ketiga, Sa'ban ni kalau balik subuh sering minum susu, makan roti sebatang. Suatu ketika dia sedang makan Pak, datang seorang sahabat dulu sedang kelaparan Pak, 3 hari tidak makan, makin miskin. Nangislah sahabat, langsung dibelahnya 2 roti itu, susu bagi 2, makanlah dia berdua setengah-setengah Pak. Dan pahala bagi setengah-setengah ini kata Nabi ditampakkan dia ketika sakaratul maut. Aduh kenapa tidak semua. Karena ketika dia dilihatkan sedekah setengah roti sama setengah susu tadi Pak, luar biasa di akhirat. Maka ngomong Sa'ban, ngapalah hidup dulu aku tak unjuk semuanya. Maka saudara, apa maksud ini semua bapak-bapak? Kita semua nih bapak-bapak ibu-ibu akan nyesel mati kaki Pak. Gak ada yang menyesal. Selevel sahabat Sa'ban Pak, itu pun menyesal. Apalagi selevel kita. Pasti kata ulama kita akan menyesal, ya Allah, ngapalah ya Allah, ngapalah ya Allah. Kenapa saudara? Seluruh amal-amal kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak menyesal Pak. Ngapa umur yang diinjak ini saudara-saudara tidak manfaatkan untuk taat kepada Allah? Kaki ibu bapak nyesal, ngapalah aku kemarin sehat tidak ke masjid, ngapalah aku kemarin tu sehat tidak ada bersedekah, ngapalah aku kemarin sehat tidak kumpul majelis. Akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, dunia ini mah itu Pak. Ketika kita terhijab dengan dunia, lalaikan perkara agama, kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kematian kita. Kata Kiai Ujaran Taiful Abdullah Pak, ini ulama besar Jawa Timur, sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terangi kuburnya. Azab sakratul maut ini sakit Pak Bu, sakit. Azab kubur ini sakit berat luar biasa. Azab neraka Allah berat luar biasa kata beliau. Tapi bapak-bapak ibu tahu tak, ada yang lebih berat dari azab itu bagi ahli azab ini Pak. Apa Pak? Rasa penyesalan dia Pak. Kata Kiai Ujaran, rasa penyesalan ini lebih sakit dari azab Allah. Ketika kita masuk kubur Pak, diazab Allah dengan azab neraka jahanam, diazab dengan azab kubur kata Kiai. Itulah seberapa sakit dibanding rasa penyesalan kita kepada Allah. Ya Allah, ngapa aku dulu hidup tak taat sama Engkau ya Allah? Kenapa aku hidup dulu tak taat agama ya Allah? Kenapa aku hidup dulu tak mau menerima jamaah ya Allah? Semua itu Pak kata Kiai lebih sakit dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rasa penyesalan Pak. Maka saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, untuk menghindari perkara-perkara itulah sekarang ini mumpung kita masih ada umur, maksimalkan sedetik 2 detik umur kita nih. Ada uang Pak gara-gara sedetik 2 detik umur dia masuk dalam neraka jahanam. Tapi ada sedetik 2 detik uang ini saudara mati dengan keridhaan Allah, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin rahimakumullah, atas perkara itulah janganlah kita sering-seringlah kita saling mengingatkan Pak, terutama perkara dunia ini Pak. Dunia ini sangat menangkap kita Pak, menjauhkan kita daripada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Idza azammat ummati dunya nuzi'an minha haibatul Islam. Apabila sudah masuk kebesaran dunia dalam hati kamu, pasti akan keluar kebesaran-kebesaran Islam dari hati kamu, saudara. Dulu Pak, diceritakan ulama tentang mak mano wong Afrika nangkep monyet. Nambah dikit apa Bapak ya? Mak mana orang Afrika nangkep monyet Pak? Orang Afrika namanya how the African catch a monkey ceritanya Pak. Bapak buka YouTube itu Pak. Mak mana cara orang Afrika nangkep monyet Pak? Orang Afrika nangkep monyet nih Pak, dia tuh ada batu, dibolonginya Pak sebesar tangan monyet. Maka di depan monyet tuh dimasukkanlah kacang di dalam tuh Pak. Jadi batu dilobangi sebesar tangan monyet, dibuat lubangan besar dalam, dimasuk ke kacang depan mata monyet itu lah. Monyet itu ngeliat. Nah, ada kacang. Maka monyet itu dekat, dia dekat Pak. Dimasukkannya tangannya oleh monyet tadi. Tup di mbeknya. Sikap penyakit monyet apa Pak? Serakah, Bu, serakah. Maka dia ngembek kacang tuh banyak-banyak Pak. Ketika dicabut Pak, tak kecabut lagi. Kenapa? Cuma lubang sebesar tangan. Dia ngembek sekumpulan. Ngunci di sini. Padahal kalau dia lepaskan ini, lepas monyet ini. Datanglah orang Afrika itu, teng. Dah dilepaskannya Bu, ditahan. Dekat-dekat sudah dikibat lehernya, tetap dapat. How the African catch a monkey? Apa kata ulama hikmahnya Pak? Serakah nih Pak, bisa menyebabkan kita di dalam ketaatan kepada Allah. Uang Pak, hubud dunia ini Pak, dia tuh dapat dunia, dia galak lepas dunia ini. Pokoknya nak pegang itulah. Akibat dia itu Pak, banyak amal-amal agama yang dia lepaskan. Solat dia bisa lepaskan, semua dia bisa lepaskan, majelis zikir dia bisa lepaskan, semua bisa lepas. Karena dia tidak galak melepaskan dunia ini Pak. Tapi kalau dia melepaskan dunia ini saudara, maka dia bisa selamat, dia bisa ikuti amal-amal agama. Kata ulama, itulah kaedah dunia sama akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, lah panjang pula kita cerita ni. Jadi intinya saudara, hati-hati dengan hubud dunia. Aku pun ada, semua bapak pun ada. Cuman yang penting ketika kita saling mengingatkan. Ingat Pak, dunia ini saudara betul-betul akan menipu kehidupan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati Pak. Ya, tetapi saudara dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, dunia mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini adalah hal yang bisa melalaikan kita dalam mencapai yang namanya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sekarang ini kita ni ada di dunia, tapi 1000 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia. Dan yakinlah bapak-bapak, ibu-ibu, 1000 tahun ke depan kita tidak ada di dunia. Betul Pak ya? Tidak ada lagi Pak di dunia. Maka saudara, Allah Subhanahu wa taala sekarang ini dunia nyata. Akhirat itu sebuah cerita Pak. Tapi pasti bapak-bapak, ibu-ibu, suatu saat akhirat akan nyata, dunia tinggal cerita. Dan itu akan kita alami semua. Mudah-mudahan dengan majelis ini kita bisa diselamatkan oleh Allah. Allah Subhanahu akan jadikan kita mati kaki saudara, uang-uang yang sedikit penyesalannya. Dengan sebab apa? Bisa memanfaatkan sedikit umur kita hidup di dunia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini akan menjadi bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu apa lebih kurangnya. Aku pun ngomong ini agak berbayang-bayang Pak, tadi mobil tu masuk paret, jadi agak berpecah ke cerita. Itu alhamdulillah sudah dibantu oleh kawan. Itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang besar maupun kecil ya Allah, yang sengaja maupun tak sengaja ya Allah, yang tampak maupun tersembunyi ya Allah. Kau ampuni ya Allah kehilapan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah.
ampuni dosa ayah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ayah ibu kami ya Allah banyak melalaikan ibadah karena mengurus kami ya Allah. Ibu kami mengandung kami 9 bulan lebih ya Allah, memelihara kami hingga dewasa ya Allah, sehingga banyak amal-amal ibadah yang dia tinggalkan ya Allah. Kadang solat dia tinggalkan ya Allah, kadang zikir dia tinggalkan ya Allah, karena memelihara kami ya Allah. Sekarang ya Allah, ibu kami sudah tua ya Allah, ada yang sudah meninggal dunia ya Allah. Kau ampuni mereka ya Allah dengan asbab kami ya Allah. Kau ampunilah mereka ya Allah, jangan kau ajab ibu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ayah kami ya Allah siang malam banting tulang mencari makan ya Allah, karena kami takut mati kelaparan ya Allah. Tapi dengan asbab itu ya Allah, dia banyak melalaikan ibadah ya Allah. Ayah kami kadang-kadang melalaikan solat ya Allah, melalaikan ibadah kepadamu karena mencari makan untuk kami ya Allah, karena dia takut kami tidak makan sebagai anaknya ya Allah. Untuk itu ya Allah, kau ampuni ayah kami ya Allah. Sekarang ayah kami sudah ada yang tua ya Allah, ada yang sudah meninggal dunia ya Allah. Kau jauhkan dia dari azabmu ya Allah. Kasih sayangilah ayah ibu kami ya Allah, jangan kau ajab mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kau ampuni istri anak keturunan kami ya Allah, ampuni istri anak keturunan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan istri kami istri yang salehah ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak yang saleh-salehah ya Allah, hafiz-hafizah ya Allah, alim-alimah ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan kau jadikan anak keturunan kami jadi musuh-musuh agama ya Allah. Kami tidak sanggup menghadapi pertanyaanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kau limpahkan hidayah ya Allah buat seluruh alam ya Allah. Limpahkan ya Allah buat jemaah-jemaah kami hidayah ya Allah. Limpahkan ya Allah buat penduduk kampung kami hidayah ya Allah. Limpahkan hidayah buat kaum muslimin muslimat ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni jemaah kami ya Allah, ampuni penduduk kampung kami ya Allah, ampuni kaum muslimin muslimat ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, pandang kedua orang tua kami dengan rahmat-Mu ya Allah, pandang istri anak keturunan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kau pandanglah ya Allah keluarga besar kami dengan rahmat-Mu ya Allah, pandanglah jemaah-jemaah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, pandanglah penduduk kampung kami dengan rahmat-Mu ya Allah, pandanglah kaum muslimin muslimat dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, beri jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang punya permasalahan ya Allah, beri kekuatan untuk melunasi hutang bagi saudara kami yang punya hutang ya Allah, mudahkan saudara kami yang belum punya jodoh ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan masalah kami dunia akhirat ya Allah. Kami tak pandai bermunajat ya Allah, apa yang minta Nabi itu yang kami pinta ya Allah, apa yang ditolak Nabi itu yang kami tolak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini karena tadi tausiah